Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang terbesar nomor 2, yaitu Ruqayyah radhiyallahu anha. Ia adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, saudara kandung Zainab radhiyallahu anha. Beliau lahir 3 tahun setelah Zainab radhiyallahu anha, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berusia 33 tahun. Sebagian ahli tariq menulis bahwa Ruqayyah radhiyallahu anha lebih tua daripada Zainab radhiyallahu anha. Tetapi yang benar adalah Ruqayyah radhiyallahu anha, adik Zainab radhiyallahu anha, ia telah menikah dengan anak pamannya. Ia telah menikah dengan anak pamannya, anak Abu Lahab, yaitu Utbah. Setelah turun surat Al-Lahab, Abu Lahab berkata kepada kedua putranya, Utbah dan Utaibah, yang menikah dengan putri Rasulullah SAW yang ketiga, yaitu Ummu Kulsum radhiyallahu anha, haram bagiku bertemu dengan kalian berdua sebelum kalian menceraikan putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ancaman ayahnya itu, mereka pun menceraikan istrinya masing-masing. Mereka berdua telah menikah ketika masih anak-anak dan belum sempat berkumpul sampai mereka bercerai. Pada Fathah Makkah, bekas suami Ruqayyah radhiyallahu anha, yaitu Utbah, akhirnya masuk Islam. Tetapi ia sudah bercerai sebelumnya ketika Utbah radhiyallahu anhu masuk Islam. Ruqayyah radhiyallahu anha sudah lama menikah dengan Utsman radhiyallahu anhu. Bahkan Utsman dan Ruqayyah radhiyallahu anha ini sudah ikut berhijrah ke Habasyah 2 kali. Adapun sering juga kita mendengar kisah-kisah tentang kisah ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku juga telah diperintahkan untuk berhijrah dan dari tempat hijrahku. Dan tempat hijrahku itu adalah Madinah Munawwarah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mulai berhijrah ke Madinah Munawwarah. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian juga Utsman dan Ruqayyah radhiyallahu anha. Keduanya tiba di Madinah sebelum Rasulullah SAW datang. Setelah hijrah, yaitu pada saat perang Badar, hadirin, Ruqayyah radhiyallahu anha sakit, hadirin. Untuk menjaganya, Utsman radhiyallahu anhu terpaksa tinggal di Madinah. Ketika kabar gembira mengenai kemenangan kaum muslimin di Badar sampai ke Madinah, saat itu hadirin,
Utsman tengah menguburkan jenazah Ruqayyah radhiyallahu anha. Karena alasan itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat menyertai pengebumian Ruqayyah radhiyallahu anha. Ruqayyah radhiyallahu anha belum sempat berkumpul dengan suaminya. Yang pertama. Jadi dia belum mempunyai anak. Sedangkan dari Utsman radhiyallahu anhu, ia dikaruniai anak bernama Abdullah radhiyallahu anhu yang lahirnya di Habasyah, dan Abdullah radhiyallahu anhu masih hidup sampai ibunya meninggal dunia. Pada usia 6 tahun, Abdullah radhiyallahu anhu meninggal dunia, yaitu pada tahun ke-4 Hijriah. Sebagian riwayat menulis setahun sebelum ibunya wafat, Abdullah radhiyallahu anhu telah meninggal dunia. Selain Abdullah radhiyallahu anhu, Ruqayyah radhiyallahu anha tidak mempunyai anak lagi. Lalu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wanita yang ketiga, Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Dan di sini juga terdapat perbedaan, hadirin. Perbedaan pendapat mengenai siapa yang lebih muda dibandingkan dengan Fatimah radhiyallahu anha. Kebanyakan ahli sejarah menulis bahwa Ummu Kulsum lebih tua daripada Fatimah radhiyallahu anha. Pada mulanya ia menikah dengan Utaibah bin Abu Lahab. Tetapi belum sampai berkumpul, turunlah surat Al-Lahab yang mengakibatkan ia diceritakan oleh Utaibah, sebagaimana yang telah dikisahkan dari cerita sebelumnya. Dan sering kita dengar juga dalam kisah yang lalu bahwa bekas suami Ruqayyah radhiyallahu anha adalah Utbah radhiyallahu anhu. Utbah radhiyallahu anhu akhirnya masuk Islam, berbeda dengan bekas suami Ummi Kulsum radhiyallahu anha, yaitu Utaibah. Setelah menceraikannya, Utaibah datang ke majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadirin. Dan Utaibah tanpa sopan, hadirin, tanpa sopan santun, dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, perilakunya itu sangat menyedihkan, hadirin. Maka di saat itu Rasulullah SAW pun berdoa, "Ya Allah, siksalah ia dengan seekor anjing dari anjing-anjingmu." Ketika itu Abu Thalib sedang berada di sana. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ia belum memeluk Islam, tetapi ia sudah merasakan khawatir. Ia mengingatkan Utaibah, "Kamu tidak akan mati sebelum doa Muhammad itu terjadi." Itulah sebabnya meskipun Utaibah membenci dan memusuhi Rasulullah SAW, hadirin, ketika ia sedang dalam perjalanan menuju Syam beserta ayahnya, hadirin yang mulia, Abu Lahab, ia berkata, "Aku senantiasa khawatir akan doa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu semua orang dalam kafilah ini hendaknya berhati-hati." Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, lalu tibalah mereka di tempat yang banyak terdapat singa, hadirin. Pada malam harinya mereka mengumpulkan semua barang-barang kafilah di suatu tempat yang dibentuk sebagai benteng. Lalu hadirin yang mulia, Utaibah itu tidur dengan dikelilingi orang-orang di 4 penjuru.
Pada malam itu hadirin yang mulia, datanglah seekor singa. Dia menciumi wajah setiap orang yang tidur itu satu persatu. Lalu hadirin yang mulia, apa yang terjadi? Singa itu melompat ke tengah benteng dan menemukan Utaibah. Singa itu langsung memisahkan kepalanya dari badannya. Ia berteriak meminta tolong. Tetapi dengan satu terkaman saja tamatlah riwayat Utaibah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ahli tarik menulis bahwa Utaibah sudah masuk Islam, tetapi yang benar adalah kakaknya. Yang pasti di antara bekas suami Ruqayyah radhiyallahu anha dan Ummu Kulsum radhiyallahu anha, salah satunya ada yang sudah masuk Islam. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini merupakan pelajaran untuk kita semua hadirin, dan peringatan bagi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah hadirin. Jangan sampai kita benci kepada wali-wali Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harb." Barang siapa yang menyakiti kekasihku, maka aku akan menyatakan perang dengannya. Setelah Rasulullah SAW, setelah Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia pada Rabiul Awal tahun ketiga Hijriah, Ummu Kulsum radhiyallahu anha menikah dengan Utsman radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkawinan Ummu Kulsum dengan Utsman ini karena wahyu dari langit. Sebagian riwayat juga menyebutkan bahwa pernikahan Ruqayyah radhiyallahu anha dan Ummu Kulsum radhiyallahu anha adalah karena wahyu dari Allah. Dengan suami yang pertama, Ummu Kulsum radhiyallahu anha belum sempat berkumpul, dan dengan Utsman radhiyallahu anha ia tidak mendapatkan keturunan. Ia meninggal dunia pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah wafatnya Rasulullah SAW bersabda, jika aku memiliki 100 orang putri dan meninggal satu persatu, maka setelah yang lain meninggal, niscaya semuanya akan aku nikahkan dengan Utsman radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah daripada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari wanita nomor 2 yang paling besar dan nomor 3 yang paling besar. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini kita bisa jadikan ittiba' dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Dan bagaimana hati kita senantiasa setiap hari semakin cinta kepada Nabi, kepada zuriat-zuriat Nabi, keturunan-keturunan Nabi, sehingga kita nanti mati yaumil akhir kelak akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian